Salam semangat Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Kori Sepia Boru Pasaribu, seorang guru IPA di SMP Negeri 1 Atap 2 Merek, Kabupaten Karo. Suasana sekolah kami sangat tenang, asri dan sejuk karena terletak jauh dari jalan raya dan dikelilingi oleh lahan pertanian warga. Sekolah ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022 dan menerapkan pembelajaran mendalam sejak tahun ajaran baru 2025. Program Grebek Gerakan Bawa Bekal merupakan kegiatan rutin setiap Kamis pagi untuk mendukung program pemerintah membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kebiasaan makan yang sehat sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik, kemampuan berpikir, konsentrasi belajar, dan prestasi siswa di sekolah. Namun berdasarkan hasil pengamatan ditemukan sebagian besar siswa membawa bekal hanya berupa nasi dan lauk tanpa disertai sayur maupun buah. Bahkan beberapa siswa memilih membeli nasi bungkus di luar sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap konsep gizi seimbang masih sangat rendah. Sebagai guru IPA, saya merasa perlu menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga aplikatif dan bermakna. Untuk itu, saya melaksanakan pembelajaran mendalam bertema diet sehat. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar IPA. Jadi dipersiapkan bukunya sudah ya. Sudah duduk sesuai kelompoknya yang kita susun minggu lalu. Kita masuk ke pembelajaran kita. Ya, berdoa tadi pagi kita sudah berdoa. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, semuanya diri kita ice breaking dulu supaya lebih semangat ya nak. Ya, 1, 2, 3. Selamat siang murid-murid semua. Siang. Kabar hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa. Udah mulai semangat ya. Ya, hari ini kita mau belajar tentang mengelompokkan berbagai jenis makanan supaya kalian nanti bisa menyusun menu sehat. Itu ibu tanya dulu tentang kesiapan kalian ya. Bagaimana perasaan Anda saat harus makan sayur dan buah? Coba dulu nakku satu orang. Bagaimana perasaanmu saat makan sayur dan buah? Perkenalkan, nama saya Renanda Salagina Pito. Bagaimana perasaan Anda saat harus makan sayur dan buah? Perasaan saya sangat suka. Karena sayur dan buah bisa menyehatkan tubuh. Oke, itu tepuk tangan untuk Renanda nakku. Kalau Renanda dia suka. Ada nggak yang nggak suka sama sayur dan buah? Siapa? Boleh angkat tangan. No problem loh, jujur aja. Ada yang tidak suka jawabannya untuk pertanyaan 1? Semua suka. Nanti bohong. Enggak ya? Betul ya? Nah, siapa yang sarapan pagi ini? Bagaimana rasanya setelah makan? Kenyang. Semua sarapan? Iya. Apa yang kamu makan? Coba klasifikasikan, karbohidrat kah, protein atau vitamin? Perkenalkan, nama saya Agustina. Yang saya makan tadi pagi karbohidrat dan protein. Karbohidrat adalah nasi, protein adalah telur. Oh, yang itu aja. Oke, tepuk tangan dulu untuk Agustina nakku. Oke, ini apa? Ayam goreng termasuk apa? Ayam goreng? Protein enak ya ayam gorengnya ya. Jadi lapar ibu. Oke, yang kedua ini apa? Nasi. Iya, nasi termasuk apa? Karbohidrat. Nah, kita hari ini mau belajar tentang metode piring saya. Ya, di buku kita sudah ada. Jadi metode piring saya ini nakku, ini bulatannya bayangkan piring. Dia membagi makanan menjadi 3. Yang ini setengah piring buah dan sayur. Yang ini yang setengah piring lagi ditambah dengan makanan pokok, karbohidrat dan protein ya. Jadi ini metode piring saya dan jumlah kalori. Contoh. Nah, kita nanti mau buat isi piring makanan kalian. Jadi nanti kita akan diskusi. Ini ada 5 kelompok. Silakan masing-masing ketua kelompok ambil lembar kerja peserta didiknya ya. Boleh dibaca LKPD-nya.
Nanti kita akan presentasi ya nak hasil diskusi kalian di kertas karton kan. Jadi nakku, diskusi kita hari ini fokusnya tentang isi piring makan dalam satu kali makan, ya. Jadi apa yang kamu isi di sini? Apa yang kamu diisi di sini? Sesuai dengan metode piring makan saya. Sekali makan kita satu hari berapa kali makan, nakku? Iya, berarti kamu buat 3 piring, ya. Jadi 3 piring itu total kalorinya harus ini nak. Usia kita berapa kalian nak SMP? Iya, jadi nanti kamu pilih kamu mau buat konsumsi makanan untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Jadi kamu pilih gambar atau makanannya itu sudah ada ibu buat kalorinya, kamu hitung. Ya, kamu pilih, kamu tempel, kamu masukkan ke dalam piring. Yang gunting kamu buat di karton. Nanti biar kita presentasikan, gunting makanannya letakkan di sini ya. Jadi makanannya kamu pilih apa yang cocok. Ingat, isi piring makanan kita harus dengan menu yang sehat. 3 piring dibagi tugasnya sama setiap anggota kelompok supaya cepat selesai. Jika ada yang bingung boleh tanya sama ibu. Jangan lupa tadi menu hariannya itu ya nak, ini ya 2.400 kalau laki-laki. Kalian tulis, yang lainnya digunting nak. Oh iya, betul. Bu, harus sama jumlah kalorinya, Bu? Nggak harus sama. Setiap makanan nggak harus sama ya nak. Misalnya menu sehat untuk siswa perempuan. Pilih dulu makanannya, jangan langsung gunting semua. Checklist. Menu sehat untuk siapa? Siswa perempuan atau siswa laki-laki? Pilih yang mau kalian buat. Oh, boleh laki-laki, berarti totalnya 2.400 ya. Nggak harus sayur, jenis sayurnya nggak harus satu ya nakku. Boleh kau makan kubis dicampur sama brokoli, boleh. Ya oke nakku, kita sudah selesai diskusi. Ada yang mau duluan maju kelompoknya untuk presentasi nakku? Oke baik, silakan nakku. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya, silakan. Menu makan sehat laki-laki. Pagi, nasi jagung, ubi, tahu, telur, tangerin, brokoli, sawi putih, ubi, susu kedelai, total 506 kalori. Siang, roti gandum, ayam, nasi putih, udang, tomat cherry, selada, total 715 kalori. Malam, keledai, nasi merah, tuna, bebek, kubis, apel, total 864 kalori. Total dari menu makan sehat laki-laki adalah 2.805 kalori. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok ini. Ya, jadi ini dia menunya nakku. 2.000 berapa tadi nakku? 2.085 kilokalori. Tadi laki-laki 2.400 maksimal. Jadi di bawah boleh ya. Jadi ini menu makanannya sudah sehat ya nakku, sudah lengkap, ada karbohidratnya di setiap menu makanan sehat, ada protein sayurnya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Makanan sehat anak laki-laki. Menu sarapan pagi. Jagung, telur, susu, apel, bayam. Total 343 kilokalori. Menu makanan siang. Goreng jumbo, kubis, bubur, jeruk, Big Mac dengan total 1.274. Menu makanan malam. Susu kedelai, ubi ungu, selada, timun, roti gandum, nasi jagung, buah naga, bebek dengan total 783. Total energi
2400 kilokalori. Sekian, terima kasih. Oke nakku, tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya, jadi ini menunya pas ya nakku, 2400 dengan total harian siswa laki-laki. Jadi pas semuanya menu sehat. Oke, terima kasih. Nakku, kita sudah selesai presentasi untuk kegiatan hari ini. Refleksinya itu ini ya nakku. Itu boleh kalian tuliskan, nanti satu orang bacakan. Refleksi kegiatan hari ini. 3 hal yang paling menarik dan menggembirakan dari aktivitas hari ini, menurut saya, menempelkan gambar makanan, menggunting kertas dan menempelkannya ke kertas manila, dan berdiskusi. 2 komponen isi piringku yang paling sering dilupakan dalam menu harian, menurut saya, adalah buah dan sayur. 1 komitmen untuk merancang isi piringku di rumah mulai besok adalah saya akan memakan sayur dan buah agar tubuh tetap sehat. Oke, tepuk tangan untuk teman kita Renanda. Banyak yang bilang nggak makan sayur sama buah. Haruskah kita makan sayur dan buah? Kenapa? Supaya sehat, sumber vitamin dan energi ya kan. Manakah yang harus saya minum lebih banyak, air putih atau air minuman kemasan? Air putih. Kenapa? Iya, agar ginjal kita sehat. Kita supaya ingat bersama-sama, kita nyanyikan dulu lagu ini. Lagu Potong Bebek Angsa, tapi kita ganti liriknya. Ayo kawan-kawan, isi piring kita bukan hanya nasi dan lauk, sayurnya juga jangan lupa buah. La 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 la. Biar badan sehat, minum air putih. La 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 la. Oke, silakan. Untuk tugas di rumah, kalian nanti merancang menu makan sehat, kemudian difoto atau divideokan, dikumpulkan melalui link Google Form berikut, nanti saya share melalui WA grup kelas. Sekian pembelajaran dari Ibu CP, kita berdoa dan selamat siang. Dimensi profil lulusan yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran ini adalah kolaborasi melalui diskusi, penalaran kritis melalui kegiatan merancang menu sehat dan menghitung jumlah kalori total, kreativitas membuat poster, dan komunikasi mempresentasikan poster. Perkenalkan, nama saya Gita Maharani BR Saragi dari kelas 81, ingin menjelaskan tentang menu sehat. Menurut gizi seimbang, piring kita harus diisi dengan 1/3 makanan pokok, 1/3 sayur dan buah, dan 1/2 lauk pauk. Dan jangan lupa untuk meminum air putih 8 gelas per hari. Dan juga membatasi mengonsumsi gula, garam, dan lemak. Yuk mulai isi piringku dengan makanan bergizi. Sekian dari saya, terima kasih. Kegiatan pembelajaran merancang menu sehat dengan pendekatan pembelajaran mendalam di mana siswa mengalami pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Siswa mengalami transformasi kebiasaan makan yang dulunya tidak mau makan sayur dan buah, sekarang sadar akan pentingnya gizi sayur dan buah. Siswa dengan gembira membawa dan memakan bekal makan sehat saat grebek. Kemitraan yang terjalin antara sekolah, guru IPA, dan orang tua merupakan faktor pendukung utama keberhasilan praktik baik pembelajaran mendalam ini. Dukungan orang tua yang sangat maksimal dalam bentuk penyediaan bahan makanan dan pendampingan dalam merancang menu sehat merupakan contoh nyata keberhasilan pembelajaran membutuhkan partisipasi atau dukungan orang tua dari rumah. Perkenalkan, nama saya Brigita, saya dari kelas 83. Sebelumnya kami telah mempelajari tentang metode piring makan saya. Kami juga ditugaskan untuk merancang menu makan sehat dengan metode piring makan saya. Sebelumnya saya sangat jarang memakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Setelah saya mempelajari tentang metode piring makan saya jadi sering memakan buah-buahan dan sayur-sayuran karena kedua nutrisi ini sangat penting bagi tubuh saya. Terima kasih. Sekian praktik baik pembelajaran mendalam yang saya praktikkan di mata pelajaran IPA. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam semangat!